Gila, akhirnya ada juga episode One Punch Man Season 3 yang beneran layak buat ditonton. Bahkan di episode 8 ini, jujur gua mulai mikir, apakah ini adalah episode terbaik sejauh ini? Karena sebelumnya, ya kalian tahu sendiri lah ya, kualitasnya itu naik turun, bahkan mungkin bisa dibilang turun-turun terus. Jadi di sini gue punya beberapa poin yang menurut gue menarik banget tentang episode 8 ini. Hal pertama yang bakal gue bahas di sini adalah tentang kualitasnya. Apakah memang beneran jadi bagus? Atau bahkan mungkin ini adalah episode terbaik sejauh ini? Ya, menurut gue sih jujur ya, kalau misalnya apakah kualitasnya menjadi lebih bagus daripada episode-episode sebelumnya, gue jujur bilang iya. Bisa dibilang mungkin ini adalah episode terniat mereka ya. Walaupun kalau misalnya kita ngelihat episode 5 kemarin, sebenarnya episode 5 pun ya bagus juga. Ya gimana ya, gue bilang bagus dalam artian One Punch Man Season 3 gitu loh levelnya, bukan level anime-anime lain. Karena kalau misalnya kita ngelihat anime-anime lain, ya jelas episode 5 dari One Punch Man itu nggak bisa kita bilang bagus, karena ya tetap aja lah ada beberapa hal yang memang kita lihat masih belum dieksekusi dengan sempurna atau memang belum dieksekusi dengan matang karena adanya beberapa hal yang mungkin mereka tidak lakukan atau mereka skip untuk melakukan hal tersebut gitu loh. Nah, di episode 8 ini, ya mungkin masih ada beberapa hal sih yang mereka tuh masih banyak yang nge-skip hal-hal tersebut, tapi overall, episode 8 ini bisa dibilang adalah episode terniat lah seperti yang gue bilang tadi, dibandingkan dengan beberapa episode sebelumnya. Dan apakah episode 8 ini adalah episode terbaik secara overall? Gue nggak bisa bilang ini adalah episode terbaik ya, karena menurut gue sih kalau misalnya kita ngelihat overallnya, gue masih megang episode 5 sebagai episode yang mungkin terbaik ya, walaupun ya memang banyak hal juga nggak terlalu bagus juga di episode 5, cuma kalau misalnya kita ngelihat episode 8 pun, sebenarnya kan yang bagusnya itu cuma di awalnya doang, mungkin kayak 12-13 menit aja di awal, sisanya ya masih sama kayak episode-episode sebelumnya juga. Di awalnya bagus, di pertengahannya biasa aja, dan di akhir pun ya biasa aja juga kayak episode-episode sebelumnya gitu loh. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa episode 8 ini adalah episode terbaik ketika yang bagusnya cuma setengah doang. Sedangkan episode 5 walaupun ya nggak bagus-bagus amat, tapi dari awal sampai akhir ya konsisten kualitasnya segitu gitu. Jadi gua rasa kalau misalnya episode terbaik itu masih dipegang episode 5 ya daripada episode 8 ini. Cuma kalau misalnya kita ngelihat pertarungan flashy-flashnya doang atau 13 menit atau 14 menit di awal, jelas itu adalah pertarungan terbaik atau adegan terbaik dari sejauh season 3 One Punch Man ini berjalan gitu. Dan kalau misalnya kalian nanya kenapa pertarungan flashy-flash itu bisa menjadi yang terbaik, apakah memang sebagus itu? Ya jujur gue bilang iya, memang sebagus itu. Bahkan kalau misalnya kalian ngelihat beberapa scene di episode 5, yaitu waktu pertarungan Garo ya, entah Garonya ngelawan Overground Rover yang dibantai itu ya, entah itu Garonya yang ngelawan Gyoro atau Garo yang waktu ngelawan Orochi. Gue rasa episode 5 itu pertarungan Garo itu, walaupun ada 3 pertarungan sekaligus, itu nggak sekonsisten pertarungan flashy-flash ini secara kualitas ya kita berbicara ya. Ada beberapa hal yang memang bagus di episode 5 ya waktu pertarungan Garo itu, dan beberapa banyak juga ya kacau gitu loh hasilnya. Ketika gua ngelihat episode 8 ini di awal, yaitu di pertarungan flashy-flash lawan Hellfire Flame dan Gelwin, gua ngelihat sih ini rapi. Bukan rapi banget ya, secara animasi sih ini rapi banget. Secara animasi ya, gua berbicara ini secara animasi itu rapi banget dibandingkan dengan episode-episode sebelumnya. Bisa dibilang ini niat banget lah bikinnya lah gitu. Bahkan ada beberapa hal juga yang gua amazed banget ya tentang pertarungan Flash ini, kayak yang waktu mereka ngadu speed, ya gimana ya, bisa dibilang gua bilang sangat bagus itu untuk levelnya One Punch Man Season 3 sih memang sih. Bukan levelnya anime-anime kayak top tier gitu. Cuma kalau misalnya kita berbicara anime mid tier pun, ya di pertarungan flashy-flash ini memang tergolongnya tetap bagus. Ya kita berbicara mid tier ya, bukan top tier ya. Kalau top tier kan memang budgetnya sangat-sangat besar kan, dengan waktu yang ya mungkin relatif lebih baik daripada One Punch Man ini yang dibuatnya dengan sangat buru-buru ya. Karena jadwal yang dibuat sama Bandai bener-bener ngaco kan. Dengan jadwal yang sengaco itu dan budget yang sepas-pasan itu, ya ini sebenarnya udah klasik sih, alasan klasik ya. Dari episode-episode sebelumnya pun ya kita ngedenger alasan-alasan itu juga. Cuma dengan semua hal kekurangan tersebut, menciptakan pertarungan flashy-flash yang bisa dibilang cukup lumayan secara animasi. Ini cukup rapi.
Bahkan ada beberapa detail juga yang kalau misalnya kalian ngeliat, itu menurut gue sih bagus ya. Ya oke lah, untuk sekelas One Punch Man Season 3 yang udah bener-bener kacau dari awal dan membicarakan tentang pertarungan Flashy Flash yang begitu bagus. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat, masih ada beberapa cut yang bener-bener awkward. Ya, ciri khas lah ya bisa dibilang ya. Karena kan sesuai sama yang gue bilang juga, bahwa Season 3 ini ngebuatnya bener-bener buru-buru dan jadwalnya mepet dan lain sebagainya. Akhirnya banyak beberapa hal yang mereka tidak perhatikan, salah satunya adalah cut. Ya gimana ya, dari beberapa episode sebelumnya pun gue udah sering ngomong sih. Bahkan dari episode 1, cutnya itu bener-bener aneh banget, bener-bener langsung nge-cut begitu aja, nggak ada transisinya sama sekali. Dan ketika pertarungan Flashy Flash pun, gue ngeliat, wih bagus nih animasinya, bagus gini, tiba-tiba ada cut yang ngaco. Jadi gue tuh ngeliatnya kayak, waduh, tiba-tiba ada cut beginian, bagus sih bagus, cuma kalau misalnya ada cut beginian kayak ganggu juga gitu loh rasanya. Ya hal-hal kayak gitu masih ada sih, masih dipertahankan ya dalam tanda kutip ya di dalam episode ini. Walaupun bisa dibilang ini adalah adegan terbaik di seluruh season 3 yang ada, tapi tetap ada hal seperti itunya. Ya kita bisa lihat lah. Berarti jelas gitu loh, selama ini season 3 itu dibuatnya memang sangat terburu-buru. Bahkan untuk cut-cutnya aja, untuk milih transisinya seperti apa aja, mereka nggak punya waktu untuk melakukan hal tersebut. Padahal udah jelas-jelas kelihatan kalau misalnya cutnya itu patah banget. Harusnya mereka pun ketika nge-review, kalau mereka review ya hasilnya, mereka pun pasti bakalan, oh ini kayaknya patah banget nih di sini nih, kita harus tambahin transisi dan lain sebagainya. Harusnya kan seperti itu ya. Cuma gua rasa karena mereka nggak nge-review atau mereka nggak memperhatikan sedetail itu karena waktu yang terbatas, akhirnya ya cut-cut yang patah seperti itu mereka biarin aja gitu loh. Kayak mungkin mereka mikir orang-orang nggak bakal terlalu sadar akan hal tersebut. Cuma ya gua rasa hal tersebut atau hal-hal kecil itu ya orang-orang pasti bakalan sadar gitu loh, apalagi yang sampai mengganggu epicnya pertarungan gitu kan. Cuma sesuai sama yang gue bilang di awal ya, kalau misalnya episode 8 ini, kenapa gue nggak bilang bahwa episode 8 adalah episode terbaik, adalah karena yang bagusnya itu cuma di pertarungan Flashy-Flashnya aja. Di sisa episodenya atau di sisa menit-menit akhirnya, langsung kembali ke settingan default gitu menurut gue. Karena lagi-lagi mereka menggunakan neon-neon itu loh. Gue bingung juga sih, ini bener-bener ciri khas dari season 3 One Punch Man ini yang gak bisa kita lupain ya. Tentang neon-neon ini, gue gak ngerti juga kenapa mereka sedoyan itu sama neon. Gak tahu sih gue apa yang jadi latar belakang mereka sampai memutuskan, oke, kita pakai neon aja gitu. Memang gak sebanyak episode sebelumnya sih yang bener-bener nge-spam neon, yang kalau misalnya gue ngeliat sih ada orang yang ngitungin ya, beberapa kali mereka pakai neon di episode 8 ini, itu kalau nggak salah cuma 6 kali. 2 kali di adegan Flashy Flash dan itu sangat singkat ya untuk neonnya, dan 4 kali di sisa episodenya, yaitu yang memperlihatkan Cell Temperor gitu. Yang dimana ya ini merupakan kelemahan dari episode 8 ini, yaitu di adegan Cell Temperor. Gue rasa sih nggak banyak hal yang berubah gitu loh. Awalnya episodenya bagus, cuma waktu bagian Cell Temperor mulai kelihatan lagi loh, ini One Punch Man season 3 nih gitu loh. Ngerti gak sih, kayak di awal episode kan kita kayak terkejut mungkin ya, kayak oh kok One Punch Man season 3 berubah jadi bagus gini kan, jadi at least lumayan lah gitu. Tapi ketika udah ngelewatin pertarungan tersebut, kita langsung kayak sadar lagi, oh iya kita lagi nonton One Punch Man season 3 gitu. Jadi memang sejomplang itu sih perbedaannya sih. Dan ada banyak hal juga yang one frame man lagi di beberapa scene akhir itu kan. Itulah kenapa ya bagusnya itu cuma di pertarungan Flashy Flash doang di episode 8 ini. Sayangnya sih seperti itu ya. Gue sih harapnya konsisten ya bakalan kayak gini terus. Cuma ya kita udah nggak bisa berharap lagi lah sama anime ini gitu. Kita dikasih pertarungan Flashy Flash yang kayak gini aja, dalam tanda kutip ya. Kita dikasih yang kualitasnya segini aja, kita udah seneng banget gitu loh. Bahkan kita udah ngiranya bahwa season 3 ini udah agak mendingan nih. Nah ternyata nggak juga. Nggak ada ekspektasi, atau gua nggak bakal masang ekspektasi tinggi untuk episode-episode selanjutnya. Karena ya mungkin pertarungan Flashy Flash ini adalah puncaknya di season 3 ini. Ya mungkin bisa aja kayak gitu kan. Dan ngomongin tentang puncaknya season 3 ini, kalau misalnya pertarungan Flashy Flash itu beneran menjadi
episode terbaik atau scene terbaik yang ada di season 3 ini, berarti fix sih. Fix ya menurut gua. Kalau Flashy Flash itu anak emas bandai anjir. Gua nggak ngerti juga ya, ini kenapa Flashy Flash itu dikasih treatment sebagus ini ya. Ya gue sih seneng-seneng aja ya. Karena akhirnya kita bisa nonton dengan layak lah setidaknya lah. Walaupun ya sama seperti yang gue bilang tadi, masih ada beberapa cut atau beberapa kekurangan yang ada di episode 8 ini. Tapi setidaknya di pertarungan Flashy Flash kita bisa nonton dengan layak lah gitu loh. Dengan oke lah, kita masih kayak perasaan nyaman gitu loh. Nggak marah-marah, nggak kesel. Ya sebenarnya sih gue seneng-seneng aja ya kalau misalnya treatment Flashy Flash dibagusin seperti itu. Cuma yang jadi pertanyaan itu adalah kenapa cuma di bagian Flashy Flash doang gitu loh pertarungannya. Kenapa di bagian Garo episode 5 yang menjadi episode terbaik kan harusnya kan di season 3 ini, kenapa mereka nggak melakukan treat yang sama juga? Gue nggak ngerti juga sih. Bahkan nanti katanya di episode 9 pun bakalan jadi salah satu episode terbaik juga, yang dimana kalau misalnya kalian nggak tahu di episode 9 ini, ya harusnya kalian pun tahu sih kalau misalnya kalian nonton episode 8 kemarin kan. Kalau misalnya di episode 9 ini bakalan ada pertarungan Child Emperor lawan Phoenix Man, yang dimana kalau misalnya kalian nggak tahu, Phoenix Man itu adalah salah satu monster terkuat atau paling broken mungkin ya, punya kemampuan paling broken yang ada dari semua monster yang ada di One Punch Man ini. Salah satu hal yang sangat-sangat broken dari dia ini adalah nggak bisa mati. Karena kan dia Phoenix ya, dia bakalan hidup kembali terus. Ya kita lihat aja lah ya, nanti di episode 9 apakah memang beneran bakalan konsisten kayak pertarungan Flashy Flash atau menurun lagi kualitas pertarungannya. Gua harap sih bisa konsisten ya kualitas pertarungannya seperti ini. Cuma kalau misalnya enggak, berarti fix kalau misalnya Flashy Flash adalah anak emas bandai coy. Dan menurut gua ya, setidaknya One Punch Man season 3 ini seharusnya at least ada di level pertarungan Flashy Flash dengan konsisten. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ya memang harusnya One Punch Man season 3 ini setidak-tidaknya nggak kayak season 1 lah gitu loh, kan season 1 gila banget kan. Ya udahlah, kalau misalnya nggak bisa nyampe level season 1, at least ada di level pertarungannya Flashy Flash dengan konsisten. Tapi ya dengan konsisten bisa punya kualitas yang seperti itu, gue rasa orang-orang pun nggak bakal banyak protes juga gitu loh. Karena kan kalau misalnya kita ngelihat di pertarungan Flashy Flash ini udah cukup bagus, bahkan kalau misalnya kita bandingkan dengan beberapa episode di season 2 yang bagus juga, gue rasa tetap unggul ini sih pertarungan Flashy Flash ini, walaupun kekurangan sekali lagi ya, masih ada cut-cut yang kurang proper. Jadi ya gue harap sih, atau seharusnya sih One Punch Man season 3 itu ada di kualitasnya segini aja gitu loh, nggak perlu sampai season 1. Ya kalau bisa sampai season 1 sih bagus, cuma kan pasti bakalan susah banget kan. Jadi ya gue rasa kalau misalnya kualitasnya segini dengan konsisten pun nggak akan ada masalah sama sekali gitu loh. Gue yakin kalian pun setuju kan kalau misalnya season 3 ini secara keseluruhan atau semua episodenya itu bisa menayangkan kualitas yang sama bagusnya kayak pertarungan Flashy Flash dengan konsisten. Harusnya kan kalian pun, gua rasa kalian pun nggak bakal protes-protes kayak sekarang lah. Termasuk gua juga nggak bakal protes kayak sekarang gitu loh. Ya kira-kira segitu dulu aja lah review untuk episode 8 kali ini ya. Gue penasaran sih jujur sih episode 9 bakalan kayak gimana, dan kemungkinan besar gue bakalan bikin reviewnya lagi di episode 9. Karena kan di 2 episode kemarin gue nggak bikin reviewnya karena memang nggak menarik banget. Gue males bahkan nontonnya pun gitu loh. Gue nontonnya aja males-malesan, apalagi untuk review, ya pasti bakalan kacau lah hasilnya. Jadi ya oke lah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.